Sudah. Halo semuanya, apa kabar? Ya, ini karena memang belum ada yang muncul, kita tunggu ya beberapa saat ya. Baik, untuk yang baru bergabung, selamat siang. Oke, kita menunggu nih beberapa viewers yang masuk dulu ya, supaya enak ngobrolnya gitu. Baik, halo selamat siang semuanya. Saya berharap semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Ana Daril, host dari VT Valburi Asia Future Cabang Medan. Baik, kali ini kita akan mengadakan IG Live Sharing Session mengenai tips dan trik dalam trading online. Bersama Bapak pembicara kita yaitu Bapak Nico Van William selaku manajer konsultan di Valburi Asia Futures. Disclaimer on-nya, perlu diinformasikan bahwa acara IG Live ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa secara khalayak umum, khususnya klien dari VT Valburi Asia Futures. Jika ada rekomendasi yang diberikan itu bersifat analis secara pribadi dan tidak mengesampingkan ataupun menghilangkan risiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka ataupun futures trading. Baik, untuk yang sahabat viewers yang baru bergabung, salam untuk profit semuanya, salam sehat ya. Baik, kita tidak perlu berlama lagi, saya akan menyambungkan kepada Bapak pembicara kita, pada Bapak Diko. Sebentar ya, sambil menunggu ya. Wah, sambil menunggu nih, mungkin ada sahabat traders ataupun teman-teman yang lain mau menjawab ataupun mau membuat beberapa pertanyaan, boleh nanti kita akan mengadakan untuk tanya jawabnya ya. Ini saya sambungkan kepada Bapak Nikonya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Baik, belum tersambung ya. Sabar ya teman-teman. Ya wajar ya. Ini kalau misalnya ada rada-rada mungkin memang karena kan di masa pandemi ini kita memang harus membiasakan diri ya. Ini saya akan nyambungkan lagi. Tadi terputus ya teman-teman. Sambil menunggu nih. Baik, sudah tersambung. Halo Pak Niko. Halo Pak Niko. Sudah dengar Pak? Halo. Selamat sore Bu Ana. Iya Bapak, gimana kabar Pak? Sehat Pak? Ya, sehat, sangat sehat. Saya mau sapa juga nih untuk Iya. viewers yang salam sehat, salam profit selalu. Maaf Bapak, suaranya kurang jelas Pak. Oh gitu. Iya. Nah, ini sekedar informasi ya. Iya. Tadi kebetulan ini kan lagi masa pandemik nih ya. Iya. Jadi untuk saat ini lagi ada berita bagus nih. Berita bagus itu dari salah satu raksasa masih yang ada di Amerika itu mengatakan bahwasannya vaksin untuk corona itu 90% itu kemungkinan besar bagus dan
mungkin udah dengar lagi tuh yang namanya COVID ya, tapi Mm-mm. untuk sementara jaga kesehatan itu yang paling penting. Iya, baik Bapak. Bapak, ini kita akan, saya akan memberikan beberapa mungkin pertanyaan untuk Bapak ya Pak ya. Mm-hmm. Oke, Bapak, gini ya, mengapa ya kita untuk saat ini gitu kan harus bertransaksi di online trading? Kira-kira apa yang menarik di dunia trading untuk saat ini, Pak? Satu gini, sebelum bicara ke situ kemungkinan saya mau jelasin dulu nih eh, apa sih trading forex itu. Jadi kalau kita bicara trading forex itu perdagangan. Nah, kalau forex itu Hmm, lebih kenalnya ke falas ya. Mungkin orang lebih familiarnya. Jadi gini, kalau di transaksi kurang forex jelas, itu Pak, kurang jelas. masih kurang jelas ya, Bang. Iya, agak deket aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Oke, oke, mungkin gini ya. Ya, ya, nggak Oke, apa-apa. oke, saya mau jelasin dulu. Sebelumnya saya mau jelasin dulu Mhm. tentang forex itu apa sih, kan gitu kan. Eh, Trading online itu apa sih, gitu. Jadi karena sebagian banyak banyak sebagian orang masih masih bingung tuh apa sih trading forex. Nah, kalau kita perdagangan, perdagangan. Nah, kalau dulu jelasin sedikit ini. Kalau dulu orang transaksi melalui perbankan. Orang Kurang jelas, Pak, maaf. masih kurang jelas juga. Masih kurang jelas, Bapak. Kalau suara saya udah kuat nih. Iya, biasa ya Pak ya. Kita inilah kendala teknis sebenarnya kalau misalnya kita mengadakan IG Live ini, tapi nggak apa-apa Pak. Lanjut Pak. Oke. Hmm? Udah kira-kira udah jelas nah. Sudah. Oh, oke. Tadi terkait dari pertanyaannya tadi, kenapa orang harus trading di forex? Jadi saya mau jelasin dulu historinya ya, historinya supaya bisa paham kenapa trading di forex. Jadi kalau bicara story dulu orang yang punya duit atau orang yang punya dana besar itu selalu transaksi. Kalau transaksi itu biasanya di perbankan, ya. Karena kalau dia nabung, dia pasti tahu ini kecil, itu kecil kemungkinannya. Makanya dia selalu ke bank, dia tanya harga dolar berapa. Itu historinya dulu. Dia tanya dolar berapa. Kalau dia tahu dolar murah, dia pasti ambil dolar. Nah, selang beberapa waktu kemudian dia baru bisa transaksi lagi atau tukar kembali dolarnya yang tadi yang yang tadi ditukar ke dolar, sekarang kembali dolarnya tukar lagi ke rupiah pada saat dolarnya tinggi. Nah, seperti itu kan lama prosesnya juga. Bapak maaf ini kurang suaranya kurang jelas Pak. Boleh pakai handsfree aja Pak. Handsfree ya. Nggak apa-apa Pak. Kebetulan kita nggak ada handsfree di sini. Seperti ini jelas nggak? Ini udah jelas ya? Suaranya gini Pak. Nanti kadang muncul, nanti kadang tiba-tiba hilang gitu. Oh gitu. Iya, Jadi kalau sekarang udah gimana Bu Ana? bisa boleh. Agak dekat aja nggak apa-apa lah. Oke, kembali ke history tadi. Sebelum orang kenal dunia futures, ya kan orang transaksi itu di perbankan, melalui perbankan, ya. Transaksi menggunakan dolar. Jadi Mm-mm. kebanyakan harga dolar berapa? Kalau dia tahu dolar murah pasti dia beli, ya kan? Nah, ini kalau gimana? Iya, halo. Suaranya Pak nanti kadang muncul, kadang nggak muncul gitu. Nah, kalau sekarang Masih kurang jelas Pak.
Itu lagi pakai handsfree ya Pak ya? Ini enggak. Cuman kita ubah Nggak apa-apa Pak, sambil kita menunggu ya buat teman-teman sekalian ya. Ini dimohon maaf ya karena memang untuk iJilat pasti kendalanya kalau nggak di jaringan, kedua dari suara. Jadi maaf, mohon dimaklumi teman-teman ya. apa udah mending nggak Bu ya? Udah mending nggak? Ya sudah mendingan kalau misalnya dia ngomongnya pelan. Nanti kan kalau misalnya ngomongnya lama dia agak ini juga. Oh gitu. Berarti saya agak lambat nih ya. Harus agak lambat. Nih nggak apa-apa. Nah nggak apa-apa. Ini kita bicara history dulu ya. Maaf nih kalau balik-balik ke situ aja. Cuman masalahnya tadi kan teknis. Iya, Suatu. iya, kendala teknis. Kalau kita balik ke history ya, supaya orang kenapa sih sekarang harus ke futures. Nah kenapa history? Dulu kebanyakan orang transaksi itu melalui perbankan. Sebenarnya falas ini benar. Sebenarnya forex ini sorry, kayaknya bagus mending pakai handsfree aja deh. Oke, nggak apa-apa Pak. Kita tunggu Pak. Oke, Udah jelas banget. gini baru jelas ya. Jelas Pak, bagus. Oke, sorry. Ya. Gini, saya mau jelasin lagi tadi, sorry, saya ulangi lagi. Saya mau bicara sejarah dulu ya. Iya. Nah, sebenarnya sih forex ini atau perdagangan mata uang ini sebenarnya udah dari dulu ya, orang familiar. Cuman dulu transaksinya bukan melalui futures, melainkan perbankan kebanyakan. Jadi kebanyakan orang-orang tua zaman dulu kalau dia mau cari peluang keuntungan itu bukan melalui tabungan. Jadi dia cari peluang, misalnya begini. Pada saat dia tahu harga dolar murah, dia pasti beli tuh. Dia pasti beli dolar. Nah, itu transaksinya dulu kalau transaksi zaman dulu ya. Terus selang beberapa hari kemudian pada saat dolar mengalami kenaikan kembali, di situ saatnya dia tukar kembali ke rupiah gitu. Jadi keuntungannya itu selisih dari harga itu tadi. Nah, cuman kalau misalnya itu juga kita lakukan untuk saat-saat sekarang ini mungkin butuh waktu yang lama. Benar. Karena untuk transaksi seperti itu kita harus gimana ya? Kita harus tunggu dulu toh pastinya harganya murah dulu kan, baru boleh kita transaksiin. Nah, itu dia makanya kenapa orang harus ke futures untuk saat ini, trading online misalnya. Ya karena salah satu kendala itu tadi. Kalau misalnya kita di perbankan membutuhkan waktu yang sangat lama dan peluangnya nggak selalu ada. Nah, kalau misalnya kita bicara di trading online, ya kan, satu keuntungannya sini, market itu buka selama 24 jam. Dan kita pakai harga, kita transaksi menggunakan harga yang lagi bergerak sekarang ya, atau yang lagi running sekarang. Nah, berarti kapanpun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun latar belakang pekerjaan kita bisa melakukan transaksi online. Iya, betul. Gitu. Nah, iya. Itu dia. Terus satu gitu, transaksi di sini kan bukan cuma mata uang aja ya, sorry ya. Bukan cuma mata uang aja. Kita di sini juga ada komoditi juga kita ada. Nah, komoditi seperti emas misalnya, silver misalnya. Atau kita juga ada indeks selain dari forex tadi. Tapi kalau misalnya kita bicara peluang dari forex saja pun kita udah cukup melebihi sih kalau kita bilang. Karena mata uang yang kita perdagang ini sebenarnya bukan cuma satu mata uang aja. Jadi ada Australian dollar tuh, ada Swiss franc, ya kan, ada pound sterling, ada euro. Nah, jadi kita bisa lihat peluang-peluang di situ gitu. Ya itu sih yang menariknya. Salah satunya lagi peluang keuntungan itu kita bisa dapat dengan dua cara loh. Jadi dengan kata lain kita nggak peduli dolar itu mau naik atau dolar mau turun, kita nggak peduli. Pada saat dolar mau naik kita bisa ambil keuntungan, pada waktu dolar turun kita bisa ambil keuntungan juga gitu. Seru nggak tuh?
Seru banget lah Pak. Berarti yang menarik Oh ya, untuk di dunia trading saat ini adalah mungkin berbagai ini ya Pak ya, kayak tadi ya ada di gold, terus di forex, gitu ya ya Pak. di komoditi juga ada, di forex, di indeks juga ya. Eh, Iya, baik. Bapak, bagi sebagian orang nih kan yang hanya kenal dunia tradingan, salah satunya kan tentang forex nih. Dari cerita mm-mm. ataupun ya, yang sama sekali memang belum kenal tentang trading. Kira-kira apa Kak? Ada kendala atau susah nggak untuk belajar forex ini Pak untuk saat ini ya? No, no. Mm. Kalau untuk belajar ya, kayaknya nggak ada yang susah ya. Eh, yang susah itu ngontrol kayaknya, ngontrol informasi yang kita terima. Nah, jujur aja kadang-kadang ada informasi yang kita terima itu dari sumber yang salah sih, Pak. Makanya terkesan agak gimana gitu. Nah, jadi Iya benar. misalnya, makanya stop ya, terima dari istilahnya stop terima informasi dari sumber-sumber yang nggak bisa dipercaya gitu. Terlalu banyak rumor soalnya. Jadi ya coba cari informasi-informasi yang lebih apalah gitu. Jadi kalau misalnya bicara sulit atau enggak sih saya rasa nggak sulit. Apalagi sekarang kan bukan kita banyak sih sumber yang bisa bantu kita ya, selain dari artikel-artikel tentang forex juga. Salah satunya yang paling gampang mungkin dari YouTube ya, banyak ya. Kalau mau sekedar Iya. belajar gitu. Atau langsung langsung datang ke Palburi atau cari informasi tentang Palburi langsung boleh. Kita nanti bisa bantu gitu. Itu Jadi sih kalau sebenarnya kendala kalau berarti saya. sebenarnya nggak ada ya Pak ya? Kendala sih sebenarnya nggak ada kalau kendala gitu. Ya, oke. Bapak, untuk masuk pasar trading nih kan dan menentukan buy atau sell, bagaimana Pak prosesnya Pak? Boleh jabarkan Pak? Gini, kalau untuk ngambil posisi, kalau masalah posisi ini penting. Iya. Kita harus tahu dulu ya. Dasarnya apa? Ya kan? Berarti kita harus tahu nih yang mempengaruhi, misalnya kita mau trading di forex nih misalnya ya. Nah, yang Mm-mm. mempengaruhi mata uang itu apa sih? Itu naik turunnya gitu. Betul? Nah, kebetulan acuan kita itu kebanyakan di USD toh. Makanya kita lihat USD sekarang ini seperti apa. Atau gini, yang lebih simpelnya atau gini aja deh. Kalau kita mau tahu salah satu contohnya misalnya yang mempengaruhi mata uang itu contohnya pemilu. Itu udah pasti ya. Pemilu, terus bencana alam, teror. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat, Ibu pernah dengar nggak dulu ya? Kita cerita-cerita sedikit. Pernah dengar nggak Iya, dulu Ariana Grande dulu konser tuh di Inggris itu? iya Pak. Ya. Nah, semua pada waktu itu trader-trader itu kebanyakan pada waktu itu ngambil option buy itu di pound sterling. Nah, tapi apa yang terjadi? Pada waktu Ariana Grande konser itu ada teror bom kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, Iya. saat itu berita keluar, bom 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 bom, bom. Secepat itu dia jatuh. Makanya kita harus tahu yang mempengaruhi itu apa. Jadi kalau misalnya suatu saat misalnya pada waktu kita mau ngambil posisi nih, kita lihat berita yang sedang berkembang ini apa sih. Nah, pada waktu kita baca salah satu berita ada yang mengacu ke situ, ada yang mengarah ke situ. Makanya kita bisa tahu ini mata uang ini bakal gimana sih. Makanya kita harus tahu dulu. Contoh kita mau ngambil GBP, kita harus tahu dulu perkembangannya di pasar itu seperti apa. Gitu. Yang Sebenarnya kalau yang prosesnya lebih nggak simpel, mudah ya. Mm. iya, sebenarnya prosesnya gampang. Salah satunya kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu berita yang berkembang. Terus yang kemudian yang kedua kita pakai logika deh. Misalnya gini. Ini kan transaksi ini kan jual beli. Iya. Bahasa gampangnya itu kalau mahal kita jual, kalau murah kita beli gitu toh. Iya benar. Kalau Bu, ini kayaknya macam-macam ya Bu ya. Iya, dengar Pak. Oh gitu. Halo. Iya, halo, dengar Pak. Oke, oke. Ini saya Iya. lanjut. Oke nih. Oke. Ini saya lanjutin lagi. Atau bahasa gampangnya gini. Kalau yang namanya jual beli berarti kita harus tahu harga murah itu di mana, harga mahal itu di mana.
ya toh. Kalau mau nentukan buy atau sell-nya, kita pasti tahu ini harga murah atau mahal. Gitu. Nah, yang lebih gampang gini, pada saat misalnya kita mau transaksi nih ya di euro atau di pound sterling, pada saat kita tahu nih pound sterling mau naik, gitu kita tahu dia mau naik, kita ambil buy aja option. Berarti mengharapkan memang kita mengharapkan harganya naik. Gitu. Nah dari kenaikan harganya itu, disitulah keuntungan. Nah menentukan sell juga seperti itu. Sebenarnya simple. Pada saat kita tahu di harganya mau turun, ya kita lakukan transaksi jual atau sell. Nah keuntungan yang kita dapat dari penurunan harga yang terjadi itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah gitu. Nah, tadi yang saya bilang tadi, informasi yang diterima aja yang bikin dia kadang-kadang bingung. Itu forex itu seperti apa sih gitu. Sebenarnya menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali ya Pak ya. Sangat mudah ya Pak. Menyenangkan. Iya, sangat mudah. Bapak gini, terkadang ada juga nih dari viewers kita ya, untuk sahabat-sahabat viewers kita gitu, yang kurang mahir mengaplikasikan sistem perdagangan melalui platform ya digital dari Android seperti MetaTrader gitu kan, Metafor lah ya. Solusinya itu bagaimana Pak? Oh, solusi. Halo Bu, macet-macet Bu. Sorry. Iya dengar Pak. Bisa diulang lagi Bu? Gini Pak, terkadang ada nih dari viewers kita yang kurang mahir mengaplikasikan sistem perdagangan melalui platform digital dari Android seperti Meta 4, Metavo ya. Solusinya bagaimana Pak? Oh, iya. Nah, itu sih salah satu kendalanya, nggak semua orang paham ya menggunakan Android atau iOS ya untuk transaksi seperti itu. Makanya kalau misalnya kita jelasin dari IG Lab seperti ini sih, kalau menurut saya sih rumit ya, susah. Cuman itulah salah satu kelebihan dari Valburi. Kita juga difasilitasi untuk hal-hal yang seperti itu. Valburi memfasilitasi ya. Itu tenaga profesional yang bisa menangani hal-hal seperti itu. Makanya untuk teman-teman semua nih, untuk viewers Valburi ya, kira-kira siapa tahu ada yang mau bergabung tapi bingung nih mengaplikasikannya, atau bingung nih transaksi menggunakan Android atau laptop atau apa segala macam ya yang berbau elektronik. Nah, Valburi itu siap membantu gitu. Jadi kapanpun, dimanapun ya, kita tenaga profesional kita siap bantu, sangat siap bantu. Dan itu salah satu kelebihan Valburi. Makanya Valburi sampai detik ini sangat diminati gitu dan sangat difavoritkan gitu. Baik Bapak. Dengar Pak? Ya, dengar Pak? Maaf Bu, putus-putus Bu ya. Ya. Sudah Pak? Masih kurang jelas Bu. Iya. Ya halo Pak, dengar Pak? Halo ya. Ya dengar Pak. Halo. Iya halo Pak, dengar? Oke ya, dengar. Ya oke. Nah ini udah lumayan nih. Pak, maaf lah ya untuk sahabat viewers kalian pasti sudah paham lah. Inilah kendala yang paling sangat mungkin agak mengganggu sedikit ya Pak ya. Oke, saya akan bertanya untuk selanjutnya ya Pak. Oke. Dengan kita bertransaksi di trading online nih, apakah itu mampu memberikan keuntungan Pak? Nah, balik lagi ke keuntungan ya. Itu sih intinya dari pembicaraan ini ya. Jadi kalau keuntungannya itu bukan apakah bisa memberikan keuntungan untuk saat ini aja. No. Bukan untuk saat ini aja. Besok, lusa, selamanya gitu. Selagi kita trading. Bayangin aja peluang trading itu gini. Satu hari 24 jam. Ya. Hampir 24 jam market buka. Dan selalu di setiap waktu ada peluang trading, ada peluang keuntungan yang bisa kita dapat melalui trading gitu. Jadi kalau ditanya apa itu udah pasti ya, pasti. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga ya bagi orang yang misalnya masih baru di dunia ini, makanya dia butuh mentor. Itu sih yang paling penting ya. Untuk mendapatkan keuntungan tadi dia butuh mentor. Jadi kalau ibarat kata kalau orang dulu nih Bu Ana ya. Iya.
Kalau dulu kan orang tua bilang dulu apa namanya? Belajarlah dari pengalaman. Orang tua dulu bilang gitu tuh. Kalau sekarang jangan dipakai itu lagi. Belajar dari pengalaman orang lain supaya kegagalan orang lain juga nggak terjadi padamu seperti itu. Nah, kalau mau mencari keuntungan itu, kalau misalnya kita pribadi itu mungkin susah sulit ya untuk orang-orang yang awam yang baru ya. Nah, Iya. makanya dia butuh mentor. Nah, dia itu butuh mentor. Ya di sini tempatnya gitu loh. Halo Bu, Iya, dengar Pak. Saya dengar. agak mengganggu, sangat mengganggu. Halo Pak, terputus lagi. Halo. Jaringannya kurang bagus Pak. Tapi suara saya tadi bagus ya? Kedengaran Suara ya? bagus Pak. Untuk saat ini mungkin gambarnya agak sedikit buram. Uh-huh. Mungkin karena jaringan juga Pak. Tapi suara bagus. Oh gitu. Iya benar. Oke, tadi pertanyaannya apakah mampu memberikan keuntungan gitu ya Bu ya? Iya. Iya, sangat. Iya sangat pasti. Bukan cuma untuk hari ini aja. Besok, lusa, ya kan, dan seterusnya selama kita masih trading. Nah, cuman yang perlu diingat ini manajemen risikonya ya. Manajemen risikonya. Kita harus tentuin stop loss kita itu di mana. Nah, bagi yang masih bingung ya dengan istilah forex ya, mungkin untuk kedepannya dia bisa hubungin kita ya, pihak kita ya. Halo? Ya halo Pak, dengar kok. Oke. Ya, lanjut Pak. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya apa itu Bu ya? Iya, berarti untuk memberikan keuntungannya sebenarnya sesimpel itu ya Pak? Iya. Kalau masalah keuntungan itu udah pasti sih. Karena kan tadi saya kembali lagi ke Iya. yang awal tadi. Karena prosesnya di sini ada dua. Proses untuk cara kita ngambil keuntungan itu ada dua tipe ya. Satu, kita mengharapkan harganya memang betul-betul jatuh supaya kita bisa transaksi sell, ya toh? Iya. Atau kita memang mengharapkan harganya betul-betul naik supaya apa? Supaya kita bisa buy. Jadi kalau keuntungan itu udah pasti gitu loh. Iya, baik. Iya. Baik, Bapak. Seperti apa, Pak, kemudahan yang ditawarkan Valbury dalam bisnis online trading saat ini, Pak? Nah, ini penting nih dibandingin sama perusahaan-perusahaan sebelah tuh, ya kan? Kalau misalnya dibilang keuntungan yang paling menonjol di Valbury ya. Nah, iya. Selain proses withdrawnya yang mudah, gampang ya. Terus kita dibekali juga dengan ada namanya kalau macam di sini aplikasi atau Chartis. Dan kebetulan sekarang ini yang terbaru kita punya ACT ya, itu sejenis aplikasi. Dan untuk sampai saat ini terbukti 80% ya akuratannya itu. Nah, itu salah satu aplikasi yang bisa kita buat untuk manjakan nasabah gitu. Nah, selain itu juga kita ada berupa daily report ya itu per minggu kalau nggak salah ya, itu di Telegram. Terus yang paling utama nih dibanding yang lain-lain, kita memiliki spread ya, spread itu mulai dari 0,35 itu untuk XAU. Wah, sangat bisa rendah dibilang juga. Itu paling rendah gitu. Karena salah satu yang paling masalah kan pada waktu kita trading itu kan spread kan. Iya, betul. Iya, benar, spread. Jadi salah satu kendala kita untuk profit itu satu di spread. Nah, kebetulan Valbury yang memiliki spread yang cukup rendah. Nah, itu salah satu keuntungannya gitu. Jadi sangat mudah ya, Pak ya. Iya, kebetulan kita juga punya tim profesional ya yang bisa bantu nasabah untuk monitoring juga, untuk kasih suggest juga, untuk kasih informasi juga perkembangan pasar yang terbaru, yang terupdate. Nah, di situ juga nasabah bisa dimudahkan ya untuk mengambil keuntungan ya. Baik. Tapi sebenarnya kemudahannya juga banyak, terus banyak juga kayak kita apakah ada salah satu kita kayak contoh mau
kita ada berita nih entah dari mana gitu kan. Kita ada contoh kayak di IG Valburi, terus ada lagi di mana Pak? Telegram ya Pak ya? Di Telegram, salah satu Di Telegram. ya, dan di YouTube juga. Kita Di YouTube juga ada, ya Pak ya? Iya, kita selalu aktif di YouTube ya, untuk masalah kondisi pasar juga ya, kita selalu aktif di situ. Makanya itu salah satu Auto Chartis sama satu lagi, iya. Tadi Auto Chartis, Acuity, terus ya, dari Acuity itu yang terbaru ya Bu ya, itu Acuity yang terbaru ya, aplikasi yang terbaru dari kita ya. Dan itu tingkat akuratnya sampai 80%, bayangin. Nah, yuk. sangat bagus sekali ya Pak. Iya, seperti itu. Makanya ya dipikir-pikir lagi deh. Ya, kalau misalnya bahasa gaulnya ngapain sih tetangga gitu. Bandingin aja sama tetangga deh gitu. Iya benar. Bapak, apa saja saran, tips, dan trik kepada investor dalam memanfaatkan peluang saat ini, terutama bertransaksi di online trading, Pak? Yang paling utama ya, banyak tuh ya. Itu yang paling utama sih kalau menurut saya, kenali dulu ya, perusahaan yang misalnya yang mau kita ajak bergabung misalnya kayak gitu. Pilih perusahaan berjangka yang sudah terdaftar ya, yang terdaftar di Bapepti pastinya ya, itu salah satu. Karena kalau misalnya itu terdaftar, keraguan-keraguan kita juga udah nggak ada pastinya ya. Jadi keraguan-keraguan kita itu intinya di situ sih. Pilih perusahaan berjangka yang sudah terdaftar di Bapepti, itu satu. Terus yang kedua, yang paling penting, tidak melibatkan emosi pada waktu trading. Itu yang paling penting. Tidak melakukan atau tidak melibatkan emosi pada waktu trading. Terus mengikuti perkembangan pasar. Nah, tapi nih, dengan bergabungnya nasabah ke Valburi, ya hal-hal seperti itu bisa diminimalisir lah ya, karena kan kita ada bantu juga nanti ke nasabahnya ya, melalui aplikasi atau apa gitu. Jadi kita bisa kasih saja ke nasabah seperti itu. Itu tipsnya ya. Kalau apanya sih, cuman intinya nggak kita bicara itu juga kalau misalnya nasabahnya, jadi istilahnya buat teman-teman juga nih di rumah, kalau misalnya nggak ada niat juga untuk bergabung ya sia-sia juga sih kita bicara seperti itu kan. Iya, udah saatnya. Nah, sekarang saya mau bilang gini aja deh. Kalau kita punya duit, nggak harus lagi kita repot, nggak harus lagi kita berpikir gimana sih caranya, gimana sih gimana sih untuk ngembangin duit. Nah, kalau orang yang benar-benar punya duit itu dia nggak perlu capek lagi mikir usaha, mikir ini. Cukup bergabung di Valburi aja udah, gitu. Peluang keuntungan 24 jam loh, bayangin. Senin sampai Jumat, gitu. Halo? Ya Pak, lanjut Pak. Halo? Iya Pak, lanjut Pak. Udah sampai mana tadi? Paling sampai tips dan trik Pak. Iya, nah, terus ikuti perkembangan pasar, itu triknya. Yang paling penting itu jeli melihat perkembangan pasar yang lagi isu pasar global yang sedang berkembang sekarang itu apa. Itu sih paling penting. Jadi dengan kita dibekali informasi yang cukup, itu salah satu faktor utama untuk memberikan kita keuntungan yang lebih konsisten gitu. Terus belajar dari orang yang benar, belajar dari mentor, cari mentor yang benar, itu sih tipsnya kalau menurut saya. Iya Pak, benar. Karena kan benar juga. Karena banyak juga ya Pak ya pialang yang suka tawarin free com gitu kan, free com atau low swap gitu ya. Pertanyaannya benar-benar perusahaannya untungnya dari mana, benar? Nah, terdaftar enggak gitu. Iya. Itu yang paling penting. Nah, makanya sebenarnya sih saking boomingnya nih masalah forex nih, bahkan di iklan juga banyak gitu loh kan. Nah, ini buat teman-teman nih
ya masukan nih. Boleh aja sih ya iklan, siapa yang larang gitu loh. Selagi dia bayar dia pasti munculin iklan. Cuman kayak yang perlu kita jeli itu, kita perlu jelinya satu gini. Kita harus lihat itu pialangnya terdaftar enggak gitu. Dan itu perusahaan apa sih gitu. Itu yang paling penting ya. Gitu. Dan Terus juga kantornya ada Valbury. nggak? Hah? Terus kantornya ada nggak? Ah itu yang paling penting. Iya, betul, 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 betul. Iya, bener. Ini kantor yang jelas tuh seperti ini gitu loh. Contoh Valbury itu jelas kantornya ada. Nah pada waktu misalnya kita ada kendala, kita bisa datang ke kantor misalnya kan gitu kan. Gitu. Untuk belajar juga untuk nasabah-nasabah yang mau belajar juga kita persilahkan masuk kemari yang monggo gitu. Di sini kita belajar Secara sampai gratis ya Pak ya? benar bisa. Benar, itu gratis loh, benar-benar gratis. Itu. Bapak, bagaimana ya cara kita bergabung di PT Valbury Asia Futures dan syarat-syaratnya Pak? Dan apa reward yang ditawarkan Valbury untuk saat ini kepada investor Pak? Oh, ini salah satu nih. Ya, ini yang bikin beda satu. Nah, kebetulan untuk saat ini ya, kalau untuk bicara reward ya, reward tuh kebetulan kita banyak sih sebenarnya. Susah sih dijelasin satu-satu. Tapi ini intinya, untuk yang terbaru sekarang ini ada namanya apa namanya program. Kita ada program Pajero loh. Kita ada program Pajero ya, yang terbaru tuh. Terus Fairfire juga. Nah kalau Pajero itu kalau nggak salah dia 6 bulan ya, 6 bulan transaksi. 10 bulan, sorry maaf, 10 bulan transaksi ya dengan jumlah transaksi 2.100 slot. Nah, terus bukan cuma itu juga, kita di untuk apa motor juga ada ya. Tapi yang intinya yang paling penting ini tanpa diundi loh Bu, bayangin tanpa diundi. Tanpa diundi ya Pak? Tanpa diundi, bayangin kita trading itu mau cari keuntungan pastinya ya. Selain kita cari keuntungan juga kita bisa dapat keberuntungan. Contohnya itu tadi ya, banyak sih yang program-program baru yang kita lagi apa ini nih. Nah untuk informasi selanjutnya boleh dihubungi ya terkait tentang itu semua ya. Gitu. Berarti syarat-syaratnya Pak? Syarat-syarat bergabung Pak di Valbury Pak? Syarat-syarat bergabung sih satu yang paling penting uangnya ada. Uangnya ada. Ya, betul. Nah itu. Iya, uangnya ada. Terus biasalah syarat-syarat lainnya. Contohnya data diri ya. Terus kalau itu sih saya rasa biasa deh, kayak di tempat lain juga seperti itu. Kalau misalnya syarat-syaratnya ya. Halo. Syaratnya Pak ya. Mengenai informasi ini ada informasi penting ya dari Valbury gitu kan. Kita akan mengadakan webinar ini free-nya ya, free webinar di hari Sabtu 14 November ya, pukul 4 WIB. Pembicara kita yaitu Dr. Dirga Saktirambe. Linknya bisa diambil di bio IG Valbury Asia Futures Medan ya, dan ini gratis. Ini sangat bagus nih. Boleh jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ataupun mau mengetahui produk lebih lanjut, boleh masuk ke webinarnya Valbury ya. Gitu. Ini sebenarnya materinya ini COVID-19 itu mitos atau fakta gitu kan. Jadi boleh cek aja langsung di IG Valbury Asia Futures. Baik, sambil menunggu waktu ya, kita mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman viewers kita. Boleh sambil mengetik atau sambil dipertanyakan, nanti dibantu oleh Bapak Niko untuk menjawabnya. Ini mungkin ada satu pertanyaan ya dari Vita Sari ya. Halo, selamat bergabung. Ya, ini pertanyaannya. Pak, produk apa yang diperdagangkan apa aja? Maksudnya produk apa yang diperdagangkan apa aja? Maksudnya itu di Ya. Valbury itu yang diperdagangin apa aja produknya. Iya. Gitu. Nah, salah satunya ya diantaranya itu ada forex ya. Kalau forex itu ingat ya, Mbak Vita ya. Kalau forex itu perdagangan mata uang ya.
kita juga ada komoditi, tapi nggak semua komoditi kita perdagangin di sini, ya. Jadi komoditi yang kita perdagangin di sini yang punya nilai jual tinggi aja. Salah satunya, ya, eh, kalau macam di sini tuh ada XAU itu gold, emas, ya, perak, ya, seperti crude oil juga gitu. Nah, terus bukan itu aja, kita juga ada indeks, ya. Indeks itu gabungan dari beberapa saham, ya. Jadi ada Nikkei, Hang Seng, Dow Jones seperti itu. Jadi bukan melulu cuma forex saja. Itu, Mbak. Mbak apa tadi? Mbak Vita ya? Iya, Antasari. Mbak Pita. Oke. Terus ya, pertanyaan lagi dia Pak, perbedaan deposito dan bursa Pak? Ya, maaf. Iya Bapak, seperti pertanyaan yang Mbak Pita tadi, perbedaan deposito dan bursa, apa itu Pak? Maksud deposito dengan bursa, ya. Kalau misalnya mungkin maksud dia trading, ya, trading forex, ya, karena kita bicara Iya. satu-satu. Nah, kalau deposito itu kan seperti tabungan, ya, tabungan. Dan kita mengharapkan keuntungan dari bunga, ya, bunga. Jadi kalau misalnya kita di forex atau di bursa, ya, seperti yang Mbak kita katakan tadi atau tanyakan tadi, di sini kita murni transaksi gitu loh. Kita murni transaksi. Pada saat ada peluang di dolar, kita bisa ambil dolar gitu loh. Atau dengan kata lain, pada waktu dolar murah, dolar yang kita beli gitu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan uang yang lain, contohnya euro. Dan berlaku kebalikannya. Kalau euronya yang murah, euronya yang kita beli. Pakai apa? Dolar. Gitu. Jadi berlaku kebalikan. Dan itu dia bedanya. Kalau deposito, ya, sama-sama invest sih, sama-sama investasi. Cuman bedanya kalau deposito itu mengharapkan bunga sebagai keuntungan. Gitu. Dan deposito itu tidak ada risiko gitu. Tapi keuntungannya kecil. Itu. Nah, kalau nggak salah, kalau misalnya untuk wilayah Indonesia aja, ya, kalau untuk yang paling tinggi itu sekitar 7%, nggak salah. Itu ya, sampai sejauh ini yang saya tahu, ya, 7%. Ya bayangin aja, kalian aja kalau misalnya dari kita, atau kalau misalnya kita hitung dari $1.000 misalnya itu 100 jutaan gitu. Ya keuntungannya cuma 497.000 satu bulan. Bayangin. Kalau hanya untuk mendapatkan 497.000 satu bulan, ngapain kita ke deposito gitu. Itu bahasa apanya, ya. Penting sih bagi sebagian orang ke deposito. Cuman kalau menurut hitungan sih, ya ngapain sih kita harus ngeluarin duit segitu hanya untuk mendapatkan 459.000. Iya. Benar. Gitu. Iya. Nah, sementara kalau misalnya kita bandingin di forex, ya. Forex kalau misalnya kita bicara tadi, misalnya paling kecil minimal kita bilang 100 juta deh. Nah, untuk transaksi di forex untuk mendapat 1.400.000 saja itu butuh cuma 1 poin, bayangin, di forex, ya. Nah, sementara di forex itu satu hari itu bisa mencapai 20 poin itu minimal, ya. Apalagi untuk saat seperti ini bisa sampai 60 bahkan satu hari. Gitu. Oh. Sudah jelas untuk kita. Oke. Baik, kesimpulannya dari Aji Live kita kali ini untuk tipsnya itu kan, pertama kan kita kenali perusahaannya, kedua Ya, itu terdaftar. penting. Ya, ketiga ada nggak izin dari perusahaan tersebut. Kalau favorit terdaftar dong, boleh dicari Bapakti. Terus memiliki dana, ya. Itu paling penting juga tuh. Terus meninjau harga pasar yang terupdate. Gitu. Karena bergabung di Valburi tradingnya lebih mudah dan aman, bener nggak Pak? Benar. Iya. Terus kita juga punya report Telegram. Terus aplikasi Acuity yang akuratnya itu 80%, auto chartis juga. Terus likuiditas yang rendah dimulai dari berapa Pak? 0,35. Iya. Dan itu sangat memanjakan nasabah. Benar. Terus program kita, ada program rewards-nya apa-apa aja tadi. Kita ada program terbaru namanya sepeda Brompton. Oh iya, itu Terus, Brompton, saya lupa jelasin itu ada Brompton tuh. Ya. Ya saking banyaknya reward di Valburi, wajar dong. Ini pasti. Soalnya kita milah-milah nih, saking banyaknya di Valburi.
Ya. Itu. Terus Pajero Sport juga ya Pak. Iya, Pajero Sport ya, Pajero Sport. Terus loyalty point. Iya. Ya, sangat banyak sekali sebenarnya untuk kalau bergabung di Valburi. Pertama mendapat keuntungan, kedua dikasih memanjakan lah. Sebenarnya nasabah dimanjakan dengan berbagai contoh kayak dapat rewards-nya, terus kita kayak ada report daily-nya, terus kita juga ada yang namanya kayak live trading ya Pak ya di Valburi IG di YouTube ya Pak ya. Iya. Benar, baik. Iya, baik. Untuk teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sampai di sini IG Live kita. Mungkin untuk lain kali kita akan bergabung. Oke, baik. Untuk disclaimer on-nya ya, perlu diinformasikan ini saya kasih tahu lagi untuk para viewers yang melihat IG Live kita, bahwa acara IG Live ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa secara umum, khususnya klien dari VT Valburi Asia Futures. Jika ada rekomendasi yang diberikan itu bersifat analis secara pribadi dan tidak mengesampingkan ataupun menghilangkan resiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka ataupun futures trading. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Yup. Ya. Sama-sama Bu Ana, sama-sama. Terus saya informasiin juga buat teman-teman ya, buat teman-teman. Kalau ada yang mau belajar ya silahkan bergabung. Silahkan datang ke kantor kita. Kita siap membantu. Ya, kita siap membantu kapanpun, dimanapun. Ya, itu sih yang paling penting. Ya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Bu Ana, sama-sama. Terima kasih Bapak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik. Teman-teman semua, terima kasih udah bergabung di IG Live kita untuk kali ini. Disclaimer yang tadi saya lupa, yang satu ya, untuk mendapatkan keuntungan transaksi dan resiko yang bisa diminimalisir ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada beberapa mungkin, oke Bapak, untuk webinarnya ya, untuk teman-teman ya sekalian, mana tahu ada yang lupa. Webinar kita akan diadakan, ini free ya, free di tanggal 14 November 2020 ya, di jam 4 WIB. Linknya bisa diambil di bio IG Live IG Valburi Asia Futures Medan ya teman-teman. Ini free webinar, boleh siapa aja mau masuk. Dan pembicara kita yaitu Bapak Dirga Sakti Ramde. Oke teman-teman semuanya, saya terima kasih untuk pemirsa atau teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin lain waktu kita akan berjumpa kembali di IG Live selanjutnya. Salam profit dan sukses selalu. Saya Ana Daril. Oh ya, Bapak maaf. Temanya ya, saya lupa lagi. Temanya COVID-19. Mitos atau fakta? Cari tahu kebenaran dan berbagai informasi yang kamu dengar mengenai virus COVID-19. Oke, sampai di sini dulu. Saya Ana Daril, undur diri dan sampai jumpa.